Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkiansyah dari Universitas Nasional, Fakultas FTKI, jurusan Informatika. Pada kali ini saya akan mereview atau membahas bahasan mengenai a hybrid approach to call administration control in 5G network, atau untuk memenuhi tugas UAS saya untuk logika fuzzy R01 dengan dosen pengampu Dr. Ucup Darussalam. Sini saya mengambil dari Indayo Advanced in Fuzzy Hybrid Approach to Call. Langsung saja kita masuk ke slide atau soal pertama. Oke, di sini jelaskan judul paper yang Anda resume. Oke. Jadi judul paper ini jelaskan tentang mengontrol sistem kendali panggilan yang ada pada jaringan 5G. Maksudnya itu nanti pengendalian terhadap panggilan masuk yang ada pada jaringan 5G menggunakan logika fuzzy atau lebih tepatnya neurofuzzy. Lanjut ke soal nomor 2. Itu saya akan menjelaskan tentang isi abstraknya. Jadi abstraknya itu lebih ke arah AI atau Artifact Intelligence sebagai pemecah masalahnya. Jadi sebagai contoh itu penyelesaian waktu itu ntar secara otomatis lebih bisa dioptimalkan lagi, dan jaringan 5G terintegrasi jaringan heterogen, yang mana itu jaringannya terintegrasi yang awalnya dari berbeda sumber, sebagai contoh panggilan suara, data, audio, dan sebagainya itu berbeda, yang nantinya jadi satu jaringan. Nah, terus juga pengontrolan penerimaan panggilan di sini memainkan peranan penting dalam memberikan kualitas layanan yang diinginkan atau lebih optimal lagi. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini penjelasan tentang latar belakang atau yang mendasari urgensi dari judul paper. Jadi urgensinya itu dia ingin mengoptimalkan panggilan masuk yang ada pada jaringan 5G dengan penggunaan AI, Artifact Intelligence. Dan juga kontrol penerimaan panggilan menawarkan atau nantinya menawarkan cara yang lebih efektif untuk menghindari trafik yang macet atau terlalu banyak, sehingga kualitasnya lebih terjamin. Yaitu sebagai contoh meningkatkan probabilitas pemblokiran panggilan, terus juga penurunan panggilan serta pemanfaatan sistem secara keseluruhan. Jadi nantinya diharapkan lebih efektif dalam panggilan di jaringan 5G, panggilan masuk ya. Oke, selanjutnya, nah ini letak permasalahannya seperti yang sebelumnya, yaitu pada sistem pengontrolan jaringan 5G untuk penerimaan panggilan. Jadi untuk menghindari kelebihan trafik, ya kan, karena di zaman sekarang mobilitas yang tinggi karena setiap orang pastinya sudah memiliki gadgetnya masing-masing. Soal nomor 5 di sini tujuan dari papernya ya, seperti tadi lagi, lebih untuk mengoptimalkan lagi sistem heterogen yang ada pada jaringan 5G,
terlebih pada panggilan masuk atau call yang menggunakan sistem neurofusi. Ya, nantinya akan menggunakan sistem neurofusi. Lanjut. Nah, ini metode-metodenya yang dipakai itu ada fuzzy control. Sorry, saya belum ini. Fuzzy control nanti untuk apa itu awalnya apa pemvisualisasian awalnya nantinya akan dikonvert ke neurofusi genetik supaya bisa berjalan. Diperlukan genetik algoritmanya ini untuk sebagai penanda untuk setiap variabelnya dalam bentukan biner. Jadi di sini dengan dua variabel linguistik, masukannya itu ada dua, variabel inputnya itu ada dua, dan variabel outputnya itu satu. Nah, sini saya membahas tentang fuzzy control dulu. Jadi untuk variabel inputan linguistik, di sini ada variabel E, yang mana itu effective capacity, atau bisa dilihat sebagai rumusannya untuk variabel effective capacity, dia memiliki sub variabel lagi di dalamnya, yaitu low atau L, dan juga medium atau M, dan high atau H. Itu juga bisa dibaca E implikasi L, EM, dan EH. Nah, ini kita bisa lihat untuk trapezoidnya. Untuk menghasilkan parameter 0 itu jika X lebih kecil sama dengan A suku ke 1 atau X lebih besar sama dengan A suku ke 4. Kenapa ini? Karena di awalnya itu untuk parentnya ada 3 dan childnya ada 4. Dalam kurung X dikurang A suku 1 per dalam kurung A suku kedua dikurang A suku 1. Nah, jika X elemen dari A suku 1 dan A suku kedua itu, maka parameternya 0. Untuk parameter ke 1 jika X elemen dari A suku kedua dan A suku 3, atau di sininya dalam kurung A suku 4 dikurang X per A suku 4 kurang A suku ketiga, jika X elemen dari A suku ketiga dan A suku keempat. Ya, di sini saya geser dulu kamera. Ya, di sini nantinya akan penerapannya itu di metodenya seperti ini. Untuk variabel E, untuk sub variabel L dimulai dari sebelum 200 dari sampai ke titik 350. Oh ya, di sini parameter X-nya itu dari 200 sampai 800-an yang ditetapkan di papernya. Nah, untuk subvariabel M dia dimulai dari parameter 200 sampai 600. Untuk H sendiri itu mulai dari 450 sampai ke 800 selebihnya. Oke, lanjut. Nah, di sini variabel inputan yang kedua itu ada O, yaitu override cell load. Bisa dibaca juga seperti ini. Ini sama seperti sebelumnya, berisi subvariabel 3, low, medium, dan high. Atau bisa juga dibaca O implikasi OL, OM, OH. Dan juga di menggunakan trapezoid. Untuk
parameternya dia dari 0 sampai 60. Untuk subvariable L dia dari 0 hingga 20. Untuk subvariable M dia dari 15 sampai 45. Untuk subvariable H dia dari 40 sampai ke 60. Oke. Nah, kita masuk ke variabel output. Di sini ada variabel P yang mewakili ACC, reject, dan transfer. Bisa dilihat seperti ini perumusannya. Maaf, pembacaan dalam bentuk rumus maksudnya. T dan kurung P sama dengan transfer atau T, reject atau R, accept atau A. Nah, ini penggunaannya singletons atau UX sama dengan untuk parameter 0 jika X tidak sama dengan M, untuk parameter 1 jika X sama dengan M. Dan ini the Krebs value is obtained-nya itu P sama dengan E9 elemen dari 9I sama dengan 1 WI kali PI per 9I sama dengan 1 WI. Dan untuk parameter outputnya itu dari minus 100, 0, dan 100. Untuk minus 100 itu masuk ke transfer. Untuk parameter 0 itu ke reject. Untuk parameter 100 itu ACC. Kita lanjut ke pembahasan rulesnya. Ini table 1, fuzzy rules table donates the output P value according to the input E and O value. Jadi isi dari variable output di according ke dalam ke dalam isi variabel inputan, yang mana bisa lihat untuk E LMH dan O LMH. Jika L ketemu L maka R reject, jika M ketemu L maka A ACC, jika H ketemu L maka A, dan seterusnya. Maka didapatkan 9 aturan atau rules, dimana saya akan memberi contoh di sini. Untuk variabelnya dari W1 sampai W9, yang mana berisi untuk W1 itu sama dengan min EL dan OL, maka nanti hasilnya akan R, itu reject. Untuk outputnya ntar parameternya itu ada di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu ada W1, W5 karena di sini sama di medium, di sini low, dan untuk yang terakhir itu ada high sama high. Oke, lanjut. Nah, masuk ke bahasan neurofusinya. Di MATLAB sendiri dia menggunakan sistem ANFIS atau Adaptive Neurofusi Interface System, yang nantinya itu dikonvert dari fuzzy controller ke neurofusi. Jadi rulesnya itu jadi jika A sama dengan AM dan B sama dengan BN, maka C sama dengan CP, yang mana untuk M itu berisi subvariabelnya atau arraynya itu 1 sampai 3 yang mendefinisikan inputan E yang sebelumnya tadi, dan N itu sama 1, 2, 3 mendefinisikan inputan O. E juga sama 1, 2, 3 karena ada 3 subvariabelnya itu mendefinisikan output P. Bisa kita lihat untuk
contoh penerapan pada neurofusi seperti ini. Terus ada penggambaran subvariabelnya LMH, O juga sama. Ini masuk ke tahap rulesnya. Setelah rulesnya itu nanti ada tahap penyilangannya, crossingnya. Habis itu didapatkan hasil dari subvariabel. Setelah didapatkan semuanya dari step rulesnya 1-9 itu dijadikan 1, maka nanti akan didapatkan hasil output ya. Nah, ini nanti ada di pembahasan algoritma genetiknya. Contoh singkatnya seperti ini: L M H itu mewakili subvariabel dari variabel intinya untuk L, dan itu 0, M itu 01, H itu 11, T itu 00, R 01, dan A itu 11. Maaf tadi. Nah, ini tadi saya bilang untuk genetik algoritmanya dia menggunakan chromosomes. Jadi itu untuk law dan transfer diinisialkan dengan 00 dalam bentukan angka. Untuk medium dan reject itu diinisialisasikan dengan 01. Untuk height dan ACC itu diinisialkan 11. Lanjut ke soal ke-7, mengimplementasikan metode pada paper. Ya. Bisa kita lihat di sini ada fuzzy editor, dimana dalam paper itu tadi ada 2 inputan E dan O, dan ada rulesnya juga. Di sini dia menggunakan Sugeno type yang nantinya akan dikonvert ke dalam ANFIS atau neurofusinya. Dan di sini ada variable outputnya P1. Nah, ini neurofusi desainnya itu seperti ini. Logiknya ini jika berwarna biru berarti N, operatornya, garis itu OR, garis itu NOT, garis hijau. Penggambaran seperti ini. Tadi ini variabel inputan, ini rulesnya. Ini output dari variabel nanti akan dijadikan 1 dan menghasilkan output. Ini ada 5 layer ya: input form, rules, output dari variabel, dan output 5 layer. Ya, lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh itu ada di sini, ada view fusinya atau rule view-nya. Jadi di paper itu dia mengaku pengujian pada E untuk parameter 253 dan O untuk parameter 15, P itu 35,5%. Vote. Bisa dilihat untuk rulesnya dia berada di garis ini untuk E. Untuk O ada di garis ini 15 ya. Untuk P 35. Jadi pembahasannya itu ya diletakkan di rules di mana kita lihat pada sebelumnya. Nah, di sini ada tadi untuk 1, 253 dan 253 dan 15. Jadi dia rulesnya jadi 1. Itu L dengan L.
253 itu di antara variabel L dan variabel M. Juga di sini ada di keempat, dimana tadi dia bisa untuk E itu bisa L dan juga bisa M. Di sini kenapa di rules 4 juga termasuk, karena untuk E bisa ke M, jadi EM dan OL. O ini jelas L. Ya. Di sini ada melakukan pengujian lagi untuk parameter 143 dan O18, P-nya itu minus 60. Oh ya, sebelumnya ini untuk P-nya 35, ini berada di garis merah ini. Saya pinggirkan lagi. Nah, untuk penggambarannya seperti ini, E sama dengan 143. Letaknya di sini. O sama dengan 18 di sini. Dan untuk penempatan rulesnya sama, dia kenapa di sini, karena E itu udah di luar M 143, maka E nya itu L dan O itu antara maaf, saya lihat di ini dulu. Oh, itu di antara L dan M karena 18. Jadi bisa L dan M. Nah, terkait hasilnya itu benar, berarti EL dan OL benar di sini penempatannya pertengahan. Dan untuk rules kedua dia dapat di sini karena tadi O nya itu bisa antara L atau M. Maka di sini E nya itu L dan O nya itu M, dia berada di rules kedua. Untuk P nya minus 60 di antara 120 sampai 0, garis merah ini. Lanjut. Nah, di sini ada training data dari NeuroFuzzy desainnya. Pengetesan training datanya di sini seperti tadi, unfish infonya itu ada 2 inputan, 1 output, dan 3 sub variable. Pairsnya itu 9 dataset indeksnya. Oke, untuk outputnya itu dari batas minus 100 sampai 100. Oke, dilakukan pengujian untuk error toleransinya 0 dan epoch-nya itu 3. Maka didapatkan hasilnya itu seperti ini. Pergerakan diagramnya ditandai dengan bulat-bulat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titiknya itu di perhitungan 1, dia dataset indeksnya berada di 0, untuk 2 itu minus 100, untuk 3 itu minus 100, untuk 4 ada di 100, 5 ada di pertengahan output. Seperti yang tadi saya bilang, itu untuk rulesnya itu pengetesan rules training datanya, dan 9 itu pertengahan high atau high ya, seperti tadi. Nah, di sini ada training errornya. Dilakukan error toleransinya 0 dan epoch-nya 10. Epoch 10 dari minus 1 hingga 1,5. Akan didapatkan hasil seperti ini. Ya, sukses, dia berada di ini 0 semuanya ya. Oke. Jadi menurut penganalisan hasil paper itu, algoritma genetik dapat dioptimalkan dengan baik
nilai yang diberikan dan memberikan referensi sumber daya dan layanan yang dijamin untuk panggilan. Jadi pengontrol fusi yang disebutkan diubah menjadi sistem neurofusi. Ya tadi sistem fusi itu tidak langsung digunakan, harus dikonvert dulu ke neurofusi dengan algoritma genetik yang diusulkan untuk meningkatkan basis aturannya. Ya, terus untuk hasil simulasi menunjukkan bahwa pengendalian neurofusi genetik dianggap dapat digunakan di jaringan seluler 5G. Jadi untuk pendekatan yang diusulkan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan mengurangi kemungkinan pemblokiran panggilan dari panggilan masuk baru dalam jaringan. Ya, nah ini saya mencoba untuk melakukan inputan terhadap variabel dan outputnya. Ya, untuk itu juga papernya ini tidak teracu dalam data konkret ya. Jadi dalam ini masih artian masih pengetesan ntar gambaran penerapan seperti apa. Untuk M400, O25 dan P60 maka bisa didapat ke rules W5, yaitu di sini E-nya di 400 berarti di pertengahan 350 dan 450. Nah, di sini dimasuk ke M. Tadi juga untuk berapa? 25 itu masuk ke pertengahan juga. Maka di sini min E M medium O M. Nah, hasil outputnya di view rulesnya itu seperti ini. P960 nanti masuk ke W5 rules kelima pertengahan ini, dan untuk P60 nya ada di sini antara 0 dan 120. Nah ya, sekian pembahasan tentang paper jaringan 5G. Jika ada salah kata atau kurangnya informasi yang didapat, saya minta maaf. Kurang lebihnya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.